Halo Book Lovers, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini kita akan membahas buku ini. Penasaran? Yuk kita review bersama. Nah, karena sekarang lagi kejadian luar biasa tentang corona dan sebagainya, terus ada hashtag social distancing dan hashtag di rumah aja, ya kita lanjutlah membahas buku lagi. Dan ini penampakannya yang di rumah aja, kerja dari rumah, work from home. Yuk kita lihat bukunya. Ini penampakannya. Depan cover, ilustrasi, nama, judul, nama pengarang maksudnya, nama penulis, terus judul, penerbit, terus belakangnya ada blurbnya atau deskripsi singkat tentang isi buku, informasi buku yang lain-lain. Nah, secara desain sampul lumayan, ya pasti jelas lah ini horor ya dari sampul. Ya lumayan creepy sih, karena sampulnya itu kayak ada sosok wanita berdiri di tengah lorong bangunan gitu. Ya cukup serem. Nah, judulnya Lost, ditulis oleh Ifshi, dan gue pernah bahas bukunya di video sebelumnya. Kalian cari aja dengan judul Aku Tahu Kamu Hantu. Itu buku cukup bagus juga, dan ini bagus. Bukan cukup bagus, tapi benar-benar bagus lah, karena plot twist di akhirnya dan gue gak nyangka. Nah, buku ini udah terbitan lama, terus dari bahan bukunya kertas koran, tulisannya lumayan, pokoknya 10 poin ya, 10 hingga 11 poin gitu, cukup kecil tulisannya dengan ukuran yang cukup gede, cukuplah sekepala gue mungkin. Terus jumlah halamannya itu sekitar 310 halaman, dan ini bercerita horor pastinya. Yang ceritanya itu seperti ini. Ada seorang siswi anak SMA kelas 11 IPS. Kalau di buku sebelumnya yang Aku Tahu Kamu Hantu juga anak SMA, siswi juga. Kebetulan kah? Ya lanjut. Anak SMA, siswi. Dia ini belakangan mengalami pengalaman supranatural, di mana dia ketika pindahan dari apartemen lama ke apartemen baru, itu terjadi hal-hal yang susah atau sulit dijelaskan, dimana dia kayak ngelihat kayak ada orang, tiba-tiba di sana kayak ada orang ngeliatin, tapi kakaknya nggak ngeliat. Jadi dia tinggal berdua. Nama karakternya ini adalah Maura, nama kakaknya itu ada Rian. Terus ntar dicerita juga dia ada kayak tetangga di apartemen yang bernama Julian, dan satu lagi pacarnya si kakaknya yang bernama Anjani. Nah, yang fokus utamanya itu keempat karakter itu. Dia pindah ke apartemen baru, dimana di apartemen baru itu dia mulai mengalami hal-hal yang bisa dibilang supranatural yang sebelumnya nggak pernah dia ngalamin. Kayak ketika di lobi, tiba-tiba lobi sepi dan ada seorang cowok duduk di sofa. Terus tiba-tiba dia berkedip atau noleh lagi, tiba-tiba rame lagi. Nah, terus kayak tiba-tiba dia naik lift, dia pencet lift untuk ke lantainya, liftnya nggak naik-naik. Ketika naik pun berasa lama banget, dan pernah juga dia ngalamin naik lift berhenti di lantai berapa gitu dan kejebak di sana. Terus tiba-tiba lampu liftnya itu meredup dan kayak ada muncul sosok wanita gitu yang membuatnya takut lah gitu. Terus banyak hal lain lah, kejadian-kejadian supranatural. Nah, sepindahnya dia dari apartemen lama ke apartemen baru, dia mempunyai tetangga yang bernama Julian. Julian ini bisa dibilang punya kemampuan keenam, alias kita bisa bilang dengan kayak anak indigo lah, sixth sense lah, atau orang yang bisa melihat yang tak kasat mata, yang kayak gitu. Nah, si Julian ini ketemu si Maura saat kejadian yang di tangga darurat dan dekat lift. Maura ini kayak bingung, ketakutan, meringkuk, dan kayak wajahnya pucat gitu. Sementara si Julian ini ya merhatiin dong, ini anak kenapa? Oh
ternyata begitu. Nah, karena Julian ini bisa lihat, bisa kayak tahu ada sosok-sosok apa yang nakutin, Julian ini tahu, oh berarti cewek ini lagi ditakut-takutin sama sosok yang ada di apartemen. Dan Julian ini mulai berteman sama Maura. Maura mulai bercerita kalau semenjak dia pindah ke apartemen terjadi hal-hal yang kayak bisa dibilang mistis, supranatural, dimana dia ngelihat sosok-sosok yang nggak bisa dia jelasin atau kejadian-kejadian yang nggak bisa dia jelasin. Terus Julian ini cerita gitu, dia bilang, oh itu udah biasa, apartemen ini memang kayak gitu. Dia bilang kalau apartemen ini itu batas antara dunia kita yang saat ini dengan dunia lain yang biasa dia sebut dengan tatar, ya, dia bisa sebut dengan tatar, itu tipis. Jadi kayak sering terjadi kalau orang lagi emosional, lagi kayak sedang ngalamin kejadian tertentu yang bikin dia kayak punya banyak pikiran, atau sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Pokoknya emosional gitu, pasti mudah diganggu oleh sosok-sosok yang ada dan tinggal di apartemen itu. Karena juga ya si pembatas antara dunia manusia dan dunianya para makhluk itu tipis. Jadi kayak ketika ada kejadian tertentu yang bisa bikin orang emosional dan bikin heboh dan kayak bikin orang tersebut murung negatif gitu, akan mudah orang tersebut melihat. Nah, suatu kejadian, kakaknya kan punya calon tunangan, tunangan deh lebih tepatnya, pacar bukan tunangan, pacar. Terus dia punya pacar, kakaknya ini Rian punya pacar namanya Anjani. Dia itu gimana ya, sedang mengalami masalah ya hubungan mereka, karena si Anjani ini, si ceweknya ini kayak merasa hubungannya itu mulai kayak membosankan dan jenuh gitu. Jadi si Anjani ini mulai meminta ke Rian agar kayak ya kita kasih jarak dulu lah beberapa waktu, 2 minggu hingga sebulan, untuk kayak ngelakuin kegiatan yang kita sukai, putus hubungan dulu sebentar untuk introspeksi diri dan sebagainya. Nah, si Rian ini ya iya ngikut, tapi sebenarnya dia gak mau, dan si ceweknya juga terpaksa sedih gitu karena si ceweknya ini masih ragu gitu dengan hubungan mereka, apakah mau dilanjutin hingga tunangan dan nikah atau putus gitu aja. Jadi si ceweknya ini sedih, merasa bersalah, terus kayak bukan marah juga sih, bukan kecewa juga, tapi kayak merasa bersalah dan kayak orang yang melakukan kesalahan gitu. Cuman nggak hanya merasa bersalah gitu loh, tapi merasa kayak wah gara-gara gue ini, wah karena hubungan kita, oh Rian ini mungkin bakal gini-gini ya, kayak gitulah, pikirannya negatif, kayak pikiran gitu. Terus ketika kunjungan Anjani ke apartemennya si Rian dan si Maura, apartemennya kakak adik ini, dia kayak lagi lagi ngapel di sana, mau ngobrol dengan Rian tentang kayak hubungan mereka, tentang kayak membuat jarak dulu sebentar. Terus tiba-tiba kan Rian ke dapur ambil minuman sama makanan, dan sekembalinya si cewek ini ngilang gitu aja, nggak ada kejelasan, ngilang. Si Rian ini panik, kakaknya Maura ini panik, keliling apartemen nyari pacarnya yang hilang, tanya ke satpam dan sebagainya. Kayak bisa dibilang dicari apa ya kalau istilah ditelusuri. Nah, ditelusuri kesana kemari, tapi ternyata nggak nemuin juga si pacarnya. Terus akhirnya dia cerita ke Maura, dan saat itu juga ada Julian. Dan akhirnya karena si Julian ini tahu sebenarnya kejadiannya bakal seperti apa, jadi mereka mutusin untuk mencari ke sebuah basement tersebut ada sebuah ruang generator untuk kalau listrik tiba-tiba mati, ada generator gitu, mesin listrik. Mereka curiga kalau si pacarnya kakaknya Rian ini pindah ke tartar lain, terus kejebak di sana dan diusilin oleh makhluk-makhluk yang di sana hingga kayak dijebak dan dikunci di ruangan generator tersebut. Terus akhirnya mereka memutusin untuk melakukan hal-hal yang menurut mereka bisa membuat dia, Julian dan Maura pindah ke tartar lain. Dan akhirnya terjadi, mereka pindah ke tartar lain dan mereka mengecek ruangan generator tersebut, dan benar aja ada pacarnya si Rian di sana sedang pingsan, gak sadarkan diri. Terus ya mereka bawa balik dong. Terus sebaliknya si pacarnya Rian, hubungan mereka itu kayak mulai berjarak.
mulai berpisah. Si Rian ini sedih. Terus punya usut antara si Maura dan Julian. Mereka kayak investigasi sendiri tentang bangunan tersebut. Dan ceritanya ternyata kamar 603 yang ditempati Maura dan Rian dulu ada kakak adik juga yang tinggal di sana. Si adik atau kakaknya ini mengalami kecelakaan kendaraan, di mana si adiknya, lebih tepatnya itu kecelakaan dan meninggal. Si kakaknya yang cewek ini sedih dong, kehilangan adiknya, mengurung diri dan sebagainya. Terus tiba-tiba tunangannya membatalkan pertunangan karena ada pihak ketiga alias selingkuh gitu. Dan dia makin sedih. Akhirnya si kakaknya ini kayak mutusin pergi melarikan diri dan ternyata kayak bunuh diri gitu. Terus hantunya gentayangan, istilahnya gentayangan di apartemen tersebut. Cerita berikutnya itu adalah si kakaknya Rian. Si kakaknya Maura, Rian. Dia ini masih sedih karena ayahnya yang meninggal dulu. Terus hubungan dengan pacarnya yang cewek ini mulai retak. Dan setelah kayak Maura dan Julian ini punya usut, ternyata si penghuni yang hantu cewek ini yang dipisah oleh tunangannya mengincar si kakaknya Rian. Terus kakaknya diculik oleh hantu ini, disembunyikan di tatar lain dan nggak pernah ditemukan. Plot twist akhirnya gitu. Dan sebenarnya ceritanya panjang sih, ada cinta-cintaan anak sekolah SMA juga dan sebagainya. Nah, review untuk gua atau review dari gua untuk buku ini itu bagus. Gue suka ceritanya, itu ada komedi, cinta-cintaan anak muda yaitu remaja SMA, terus komedi anak SMA, terus horornya dapet, terus plot twist di akhir karena Maura mengira hantu yang menghantui kamarnya itu sudah merelakan atau ikhlas tentang kepergiannya dia dan adiknya yang meninggal karena kecelakaan setelah jasadnya ditemukan oleh orang tuanya si cewek yang menghantui ini. Nah, tapi ternyata si cewek ini yang diincer cewek ini itu adalah kakaknya, bukan untuk menghantui ruangan tersebut, bukan untuk nakutin orang, atau bukan untuk menculik si ceweknya, pacarnya Rian ini. Ternyata yang diincar itu si kakaknya, dan kakaknya hilang ditelan bumi, literally hilang ditelan bumi karena pindah ke tartar lain atau dimensi lain gitu. Itu sih kaget gue pikir kan udah chapter akhir itu dijelasin, wah si hantu cewek ini kayak udah ikhlas lah untuk melanjutkan ke kehidupan selanjutnya, entah surga atau apapun itulah kepercayaan kalian, pokoknya udah rela mengikhlaskan untuk lanjut ke alam berikutnya karena tubuhnya yang awalnya belum pernah ditemukan lebih dari seminggu tiba-tiba ditemukan oleh pihak keluarganya. Terus aura mistis di bangunan itu berkurang dan kayak nggak ada gangguan-gangguan lagi, tapi tiba-tiba kakaknya ngilang. Nah, itu plot twist yang anjing serem anjir. Tiba-tiba orang bisa ngilang di telan bumi gitu, kayak hilang di telan bumi, literally hilang di telan bumi, nggak ada yang tahu kemana. Bagus, keren, gue suka. Secara sampul gue juga suka. Kalau kita lihat dari sampul sekarang kita tahu bahwa ini bisa dibilang sosok ceweknya ini mungkin lorong di apartemen dengan kondisi kelam, atau ini kita bilang tartar lain lah, dimensi lain. Jadi kondisi dimensi lainnya kayak gini. Ini cover depan dengan judul Lost. Wah, seru sih, bagus. Gue jarang loh dapat buku horor yang kayak gini karena gue referensi buku horor gue jelek, walaupun gue suka horor karena gue suka nonton film horor sih. Ya, itu review dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam kerja di rumah aja, work from home atau di rumah aja, dan social distancing, #bye.